Emang penting ya quality di dunia logistik terutama? Jadi kalau secara umum quality itu adalah sebenarnya tingkat baik buruknya sesuatu ya. Terus ke logistik itu kan sebenarnya perpindahan barang. Itu namanya cost untuk yang tadi good quality. Kita menyiapkan sistem kita bagus, tapi memang akan ada harga yang harus dibayar. Culture terkait kualitas itu adalah kita buat lingkungannya terlebih dahulu Bu ya. Lingkungannya kita buat baik, peduli dengan aware. Kita membangun aware dulu agar mereka bisa melakukannya. Halo Sobat Monstran, kembali lagi di Transport, episode ke-13. Pada Transport kali ini, itu kita akan membahas tentang pentingnya quality management system di dunia logistik. Nah, kita sudah datangkan narasumber yang sangat expert lah. Dan di dunia ini kita ngomongin tentang logistik di farmasi. Oke, beliau adalah Bu Lydia Rominto Tambunan sebagai Quality Assurance dan Regulatory Affair Senior Manager di PT Enceval Putra Mega Trading. Kepada Bu Lydia mungkin bisa perkenalan sedikit. Iya. Iya. Halo, ini bilangnya sobat apa nih? Sobat Mostrans. Oh, sobat Iya. Mostrans. Ya, perkenalkan saya Lydia. Senang sekali saya bisa sharing ya untuk di sesi kali ini. Iya. Kita ngobrol-ngobrol masalah quality dan mungkin bisa memberikan insight buat yang nonton, Oke. terutama buat penyelenggara juga ya, Ya, Mostrans. betul Bu. Ya, mungkin teman-teman dari Sobat Mostrans ini bertanya-tanya Bu, emang penting ya quality di dunia logistik terutama? Mungkin kita ngomong luas dulu Bu ya. Quality itu sepenting apa sih dan spesial ke dunia logistik? Sepenting apa kira-kira Bu Lydia? Ya, pertama kita harus mengerti dulu sih sebenarnya quality itu apa. Oke. Ya, jadi kalau secara umum quality itu adalah sebenarnya tingkat baik buruknya sesuatu ya. Terlepas itu apapun yang kita ukur. Nah, kalau kita dalam konteks ini logistik. Nah, logistik itu erat kaitannya dengan yang namanya supply chain ya. Oke. Nah, tapi kita fokus ke logistik. Logistik itu kan sebenarnya perpindahan barang. Oke. Ya, bagaimana kita memindahkan barang, produk dari satu tempat ke yang lain. Nah, dalam proses perpindahan ini kita akan in touch dengan yang namanya transport dan warehouse. Jadi basic elemen dari logistik itu adalah transport dan juga warehouse ya. Nah, pada saat kita melakukan proses perpindahan tersebut, kita menggunakan atau membuat satu sistem yang namanya logistik manajemen. Nah, pada saat kita membuat ataupun melakukan proses logistik manajemen ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, dan saya pernah pelajari tuh Pak Panji. Wah. Ada 7. Wah, ada 7 Bu. Waduh, apa saja itu Bu? Banyak sekali Ya, ternyata. semoga saya ingat ya. Ya, oke. Iya, ini udah lama, tapi memang ini harus kita perhatikan. Jadi yang pertama itu dia harus right product. Oke. Artinya produk yang kita handle itu harus tepat. Kedua itu harus right condition. Artinya semua hal yang terkait dengan produk ini harus dalam kondisi yang benar, baik selama pengiriman maupun transport maupun dalam penyimpanan. Kemudian ada right time. Tentunya pelanggan pengen dong dikirim dalam waktu yang berapa hari gitu. Lead time-nya itu harus terpenuhi. Right time. Ada lagi right quantity. Nah, kirim barang nih jangan sampai salah barang ataupun salah kuantitasnya, bisa kurang bisa lebih. Nah, itu juga potensi untuk di reject ya. Kemudian ada lagi right price, ada lagi right time tadi udah ya, right price mungkin itu aja ya. Jadi hal-hal ini, parameter-parameter ini yang harus diperhatikan pada saat kita intas dengan logistik. Nah, untuk memenuhi ini tentunya kita harus bekerja dengan kualitas yang baik. Gitu. Jadi pentingnya itu adalah kita harus mengerti dulu logistik itu apa, kualitas itu apa, kemudian kita mau mencapai apa sebenarnya di dalam proses logistik ini supaya kita bisa menerapkan standar kualitas yang benar. Oke, berarti kan intinya adalah kalau misalnya kita kirim barang tidak sesuai dengan kualitas,
itu ada kemungkinan besar akan adanya komplain ya, Bu? Ah, Ya betul, kan tadi betul. seperti disebutkan right quantity, right time, lalu Ya. ada, right place dan Yes, right. condition dah. Jadi kita harus Betul. benar-benar menjaga berarti dari hulu ke hilir, dari pengiriman gudang awal hingga gudang akhir untuk logistik, dan kalau untuk warehouse ya mungkin terkait dengan cara penyimpanan, gitu ya, Bu, ya? Betul. Ya. Oke, ngomong-ngomong tentang kualitas nih, Bu, saya pernah baca bahwa ada istilah cost of quality. Nah, itu seperti apa sih, Bu? Saya mau lebih paham terkait dengan itu. Oh iya. Udah pernah baca atau udah tahu sebenarnya? Saya baru baca. Oh, baru baca. Iya. Oke, oke ya. Kalau kalau bahas terkait dengan cost itu memang kita bagi dua ya. Oke, Ada cost yang memang dia karena quality-nya bagus atau itu good cost untuk good quality. oke, Ada cost untuk poor quality. oke. Ya, yang dimana kalau yang cost good quality artinya kita lebih sifatnya prevention. Oh, Oh preventif. iya Oke, dong, pencegahan. oke, Pencegahan terus ada namanya appraisal. Appraisal itu kita memang melakukan sesuatu, proses checking, proses inspeksi. Nah, itu kita lakukan. oke, Nah, tadi yang prevention ini menarik sekali. Prevention itu artinya kita mencegah kegagalan. oke. Nah, ada baiknya ketika di logistik itu kan punya bisnis proses tuh Pak Panji. Iya, betul. Nah, bisnis proses itu kita nilai dari setiap stepnya itu mana yang beresiko membuat kualitas baik dari sisi produknya menurun, kualitas layanan yang pasti Oke, juga menurun. Nah, itu yang kita buat mitigasinya. Mitigasi ini bisa berupa apa aja? Bisa penambahan fasilitas, bisa oke, penambahan resource orang. oke. Nah, itu namanya cost untuk yang tadi good quality. Kita menyiapkan sistem kita bagus, tapi memang akan ada harga yang harus dibayar Oke. gitu. Berarti Nah, oke. ya gimana? Oke, berarti Itu maaf. dulu. Oke. Setengah nih baru. Iya. Oke. Saya mau ini sih, Bu. Jadi mau bertanya terkait dengan tadi kan ada yang kualitasnya, berarti kan berarti harusnya kalau dengan kualitas ini ada yang dibayar ya, Bu? Untuk Oh, iya. oke, mungkin untuk mencegah eh kejadian yang lebih parah. Betul, Oke. betul. Itu tadi yang namanya prevention. Oke, Yang preventif. yang Oke. yang pasti Oke. itu gunanya adalah untuk mencegah loss value yang lebih besar Oke. nanti. Nah, yang kita kurangi itu adalah sebenarnya cost yang untuk poor quality. Di Oke. mana itu sudah terjadi failure, sudah terjadi kegagalan, Oke. baru kita sibuk untuk Bersibuk. Oh. memperbaiki semuanya dan baru menambahkan semuanya, tapi ada invisible cost yang akan kita dapatkan. Contoh misalnya kita diminta akan klaim, ya kan? Ya. Bisa jadi ada legal fee juga yang harus kita bayar karena Oke. pelanggan kita mengalami kerugian. Di samping apa tadi reputasi juga, Oke, reputasi oke. perusahaan. Jadi artinya kalau yang sudah poor quality itu artinya kita mengkoreksi atau melakukan suatu tindakan baik itu yang berkaitan dengan penambahan fasilitas dan lain-lain, tapi sesudah terjadi kegagalan. No, yang notabene Oke. itu lebih mahal, Pak Panji. Oke. Berarti Berarti gitu. ya oke, berarti ya kita kan ada dua berarti, Bu, ya, terkait dengan Ya, mau good atau yang udah yang sebelum atau yang sudah. Tapi kan betul. sebenarnya yang harusnya yang kita lakukan itu adalah sebelum. Karena untuk mencegah Mm-mm. value yang hilang lebih besar lagi. Betul. Betul, karena Mm-mm. mungkin di awal yang hilang mungkin cuman cost aja, Bu, ya. Terkait dengan uang mungkin penyediaan dan lain-lain. Tapi kalau udah di akhir perbaikan itu bisa jadi yang hilang reputasi, Mm-mm. ya nama baik lah dan lain-lain ya, Bu. Oke, oke, oke. Berarti bisa diambil kesimpulan quality itu sangat penting ya, Bu, ya. Di dunia apapun, terutama di dunia logistik. Terutama mungkin yang kita biasa bawa itu kan farmasi, Bu, ya. Nah, Oh itu kan iya. oke, itu kan penting banget, dan itu peraturannya kalau nggak salah ada di CDOB, Bu, ya. Cara Betul. distribusi obat yang baik. Ya, ya. Jadi pemerintah itu bukan mencanangkan ya, sudah Oke. menggaungkan masalah terkait dengan CDOB ini sejak 2012 kalau nggak salah ya. Jadi Oh sudah iya, betul. cukup lama dan memang dirasa rantai pasok
yang dimana tadi di dalamnya ada peran logistik nih Pak Panji. Iya, betul. Ya, nah itu memang sangat berkontribusi terhadap kualitas produk. Coba Bapak bayangkan nih kalau misalnya Bapak punya produk atau pabrik ya memproduksi produk itu suhunya harus khusus misalnya. Oke. Suhunya harus dikirim suhu freeze misalnya atau dia suhunya yang 2 sampai 8 atau below 25. Nah, kalau dari pabrik kirim ke warehouse, oke, itu pasti masih di-handle oleh pabrik. Iya. Tapi dari sisi warehouse mengirim sampai ke end customer, Oke. nah itu udah tanggung jawabnya dari sisi logistik dan seterusnya. Oke. Nah, rantai pasok ini yang harus dijaga. Kalau di pabrik kita nyebutnya CPOB, cara Oke, pembuatan obat obat yang baik. baik, betul. Nah, kalau di di Distribusi? distribusi kita Ya, sebutnya cara distribusi obat yang baik. baik gitu. Oke. Berarti untuk tadi Bu ya, kembali lagi mungkin ngomongin cost of quality. Berarti dengan kita tadi mungkin preventif, berarti kan kita harus mencari quality yang biasa disebut kalau nggak salah quality at source. Jadi kan kalau kita mau menjaga quality ya kita menjamin yang kita cari itu adalah kualitasnya baik. Seperti itu. Nah, itu peran quality at source Bu untuk mengurangi kesalahan dalam dunia logistik terutama. Karena kan tadi kita sudah bahas tentang CDOB. Itu kira-kira di bagian mananya nih Bu? Quality at source itu berpengaruh dalam mengurangi kesalahan-kesalahan ini. Source itu apa? Source itu kan ya berarti seperti ya banyak Bu, sebenarnya kan Banyak ya? source-nya banyak sekali. Kita rekanan mungkin kan itu termasuk source juga kan Bu ya. Kita sebagai karyawan juga kan termasuk source ya kan yang berpengaruh. Nah, itu kira-kira gimana Bu? Yang saya tuh masih bingung Bu karena yang saya tahu kan ya yang berpengaruh banget kan di lapangan dan mungkin di belakangnya, mungkin kayak quality gitu kan, itu kan termasuk dibilang di belakangnya. Nah, kira-kira menurut Bu Lydia ini quality at source untuk mengurangi kesalahan-kesalahan itu seperti apa sih Bu? Iya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan quality at source ini kan kita harus mengerti dulu nih, source Oke. itu tuh apa sebenarnya ya. Oke. Jadi source itu work centernya kita gitu. Jadi place atau tempat di mana memang pusat kita melakukan suatu pekerjaan Oke. ya, yang di mana di dalamnya itu banyak orang yang terlibat ya kan. Oke. Nah, salah satu yang harus kita perhatikan adalah setiap individu itu melakukan pekerjaannya itu dengan secara sadar, Oke. mindful gitu ya. Itu memang melakukan sesuatu itu sesuai dengan prosedur yang ada. Memang penting itu yang pertama adalah Oke. pelaku usaha termasuk sini bukan hanya di logistik saja, Iya. itu harus establish dulu manajemen sistemnya, quality management Oke. sistemnya. Nggak mungkin Pak kita kerja di ini serabutan gitu Ya, ya. betul Ya betul hari betul ini betul. flow-nya A sampai B, besok Besok beda lagi. ya beda lagi Iya, XYZ betul. gitu kan nggak mungkin. Iya, Jadi betul kita betul. harus bikin dulu standarnya. Nah setelah itu kita baru bisa menilai seseorang ini Oke. sudah melakukan pekerjaannya itu memang secara tepat sesuai dengan SOP yang ada. Nah tapi Oke. ini saya tekankan, Oke. tanggung jawabnya itu bukan hanya di departemen quality atau di Oke. departemen internal audit mungkin ya, Iya, betul atau betul. departemen apapun yang tugasnya kayak polisi tuh mengawasi Oke, inspeksi. mengawasi Nggak betul. gitu ya Pak Panji. Jadi Oke. tiap individu itu punya tanggung jawab masing-masing. Oke. Dan yang pasti harus terukur. Misalnya kita melakukan cek apakah ada berapa banyak nih working errors yang dilakukan oleh tim gitu. Oke. Jadi ada sifatnya check and balance, ada juga Oke. sifatnya verifikasi untuk melihat semua individu ini apakah memang secara sadar gitu sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan tahapannya. Dan yang paling penting adalah agar tercipta ini Pak Panji yang paling penting, tercipta habit, sesudah Oke. tercipta habit, tercipta culture. Oke. Nah, kalau dalam suatu perusahaan culture-nya ini sudah bagus, sudah quality culture-nya ini sudah bagus, ya nggak perlu khawatir mau ada orang baru, Ya, siapapun, betul. sekeliling misalnya. Karena lingkungan mereka kan sudah Sudah bagus. ya. Oke. Kita pasti akan kebawa kan. Iya, betul betul Ya betul. kan? Kita akan kebawa untuk mengikuti culture yang ada. Jadi memang tanggung jawab masing-masing ya, supaya nanti at the end quality culture di semua perusahaan termasuk logistik itu tercipta gitu. Oke, berarti yang
garis besar sekali yang saya tangkap adalah quality itu tanggung jawab dari semua orang yang terlibat, Bu, ya. Iya, Terlibat dalam bisnis apapun, betul. terutama dunia logistik. Berarti kan dari dari hulu ke hilir harus paham tentang kualitas dan harus bertanggung jawab pada kualitas. Iya, betul. Oke. Berarti yang bisa kita ambil dari quality ini adalah teman-teman tidak, memang benar tadi mungkin kita ngebahas kualitas itu penting dan mungkin ada bagian khusus yang menjaganya, tapi terkait dengan kesadaran kualitas itu harus di semua karyawan. Jadi nggak cuman departemen khusus atau hanya orang-orang khusus, Bu, ya. Jadi harus benar-benar dari hulu ke hilir paham dan dia aware terkait dengan quality Ya, tipsnya adalah tulis apa yang dikerjakan, dan kerjakan kerjakan apa yang ditulis. ditulis. Nah, Ya, itu kata. betul. Oke. Iya, gitu. Oke, Bu. Untuk mengukur keberhasilan kualitas nih, Bu. Menurut Bu Lydia itu bisa dinilai dari apa sih? Keberhasilan kualitas ini kita point of view-nya dari sisi logistik ya. Ya, dari sisi logistik. Ya, jadi kalau kita bicara logistik itu kan service, ya Ya. kan? Karena logistik tidak meng-create atau memproduksi makanan, obat, apa Oke, segala kan tidak ya. betul. Berarti yang kita jual di sini adalah layanan kita Ya, kan. betul, jasanya. Nah, jasanya. Nah, tadi kalau kita quality assurance-nya sudah bagus, orang-orangnya sudah bagus, sistem manajemen kita juga sudah bagus, sudah established nih, Pak. Sudah sesuai dengan standar ya. Oke. Nah, itu pasti akan mendatangkan yang namanya customer satisfaction. Oke. Nah, harus kita nilai nih customer kita itu kepuasannya seperti Seperti apa? apa. Oke. Kalau sudah quality-nya bagus pasti kan meningkat nih, Pak. Oke, betul, Bu. Nah, yang kedua itu akan terlihat dari keluhan yang banyak itu, keluhan itu makin banyak atau makin sedikit. Makin sedikit, Nah, oke. ini senyum-senyum kenapa ini? Ya, berarti kalau semakin berhasil kan semakin banyak, berarti semakin Sedikit dong. sedikit ding kok semakin Iya. banyak. Semakin berhasil kualitasnya semakin sedikit komplainnya. komplainnya. Oke. Terus yang tadi ada penilaian tadi terkait dengan sistem manajemen mutunya kan. Oke. Ada inspeksi yang dilakukan, makin banyak penyimpangan atau tidak. Oke. Nah, nanti yang akan paling berasa itu adalah ketika customer itu loyal kepada kita. Loyal Oke. itu nanti terlihat dengan dia akan selalu menggunakan jasa kita, karena Oke. dia puas dong. Tadi kan ada prinsipnya right Ya, tadi tuh. betul. Dia kuantitasnya dia dapatnya tepat, produknya Oke. bagus, Waktunya tepat. gitu Oke. kan. Nanti karena dia akan puas nih dengan layanan kita. Oke. Nah, efeknya apa lagi? Dia akan rekomendasi Oke, dong ke ya betul. kalau kita tuh kayak ngasih itulah ya saran, kamu pakai ini aja jasanya ini. Nah, itu rekomendasi yang akan membuat penambahan pelanggan. Oke. Dan kalau udah customer loyal itu dia akan ya dia tidak akan melihatlah alternatif lain gitu, walaupun dia oke, punya benar. jasa-jasa lain, tapi dia karena sudah puas dengan layanan kita. Ya. Nah, Oke. itu tadi yang saya katakan, quality itu memang akan sangat membantu bisnis juga gitu, perkembangan bisnis gitu, dengan indikator yang tadi. Oke, berarti kan sebenarnya ada keuntungannya juga, Bu, ya, untuk menjaga kualitas ini di bidang logistik terutama, karena mungkin di beberapa yang saya tahu di logistik itu tidak terlalu mengkhawatirkan atau tidak terlalu peduli dengan kualitas. Nah, kita udah ngomongin bagusnya nih, Bu. Kalau misalnya buruknya, kira-kira yang berdampak itu bagian apa aja dan apa sih efek yang akan diterima langsung dari kita pemilik jasanya? Kalau secara at the end-nya itu pasti Oke. ke sustainability bisnis ya. Oke. Ya, jadi kalau kita mau tetap bertahan dan kita mau tetap menjadi yang terdepan gitu ya, Oke. kita kan ya harus lihat juga kompetitor kita gimana Ya, betul. situasi di dunia ini, di Indonesia maupun internasional tuh seperti apa kan. Oke. Jadi kita harus lihat juga saingan kita itu seperti apa. Nah, ya yang pasti kalau kita tidak bisa menjaga ini dengan baik ya pasti tadi pelanggan kita akan pergi kemana-mana nih. Iya. Yang pasti impact-nya itu akan ke sustainability bisnis dari
perusahaan itu sendiri gitu ya. Ya karena tadi reputasi itu sangat penting, Iya, karena yang kita betul. jual itu jasa. Beda Jasa. misalnya, ada produk, ya produknya dia cuman satu-satunya di Indonesia gitu. Ya Mhm. orang tidak akan, ya ada ya beberapa produk Iya, yang dia cuman betul satu-satunya dan betul. orang harus beli itu gitu. Iya, cuman itu nggak ada pilihan lain. Ya gak ada Iya. pilihan lain gitu. Ya ya udah gitu ya, atau dia cuman jasa satu-satunya, the one and only di Indonesia, Mhm. ya udah gitu kan, kita nggak punya, Pilihan lain. pilihan lain. Nah Ya, tapi kalau jasa logistik saya rasa mungkin Pak Panji bisa lihat lah di iya, Google, di internet banyak tuh sekali. sangat banyak sekali Betul. kan. Jadi pasti akan ada perbandingan gitu, Oke. plus minusnya. Dan, saya juga sangat mengapresiasi ya kalau jasa-jasa logistik seperti ini tuh sudah melakukan sertifikasi, Oke. ISO misalnya, atau sertifikasi yang bisa menunjukkan komitmen dari, manajemennya, Oke. perusahaannya bahwa, "Oke saya, concern terhadap quality," gitu ya. Nah Oke. itu salah satu hal yang menjadi, poin plus untuk, industri Oke. di bidang logistik ini, Oke. gitu. Wah. Nah, Oke oke. Wah, ini dapat inspirasi nggak? iya terinspirasi sangat sih, Bu. Karena, eee, kita kan, apa ya, kita kan menggadang bahwa kita sebagai, pionir transportasi kesehatan. Jadi khusus untuk Oke. kesehatan gitu kan. Jadi Mhm. kita mengutamakan, kualitas yang kita bawa, kualitas produk yang kita bawa itu tidak berubah dengan adanya, perpindahan barang ini. Jadi kan banyak yang pernah saya dapat, Bu, ini sharing sedikit, Bu, ya. Iya boleh. Jadi ada beberapa customer kita itu mereka takut dengan, logistik. Makanya kenapa, mereka itu lebih baik beli mobil sendiri daripada menggunakan jasa logistik. Nah, saya Mmm. tanya, "Bukannya cost-nya lebih banyak?" Nah, itu mereka jawab, "Itu termasuk dari cost of quality." Nah, terus lalu kita jelaskan terkait dengan Mosrans ini. Nah, kita jelaskan bahwa kita juga concern nih dengan quality karena, eee, quality kita itu, sangat penting lah. Poin intinya kita sudah menerapkan bahwa di semua karyawan di kita itu bahwa mengutamakan kualitas terlebih dahulu, baru terkait dengan kuantitas, gitu. Jadi Mhm. kita harus menjaga nih, Bu. Nah, kita dengan kita memberikan pengertian itu ternyata ada customer yang terbuka, Bu. Jadi awalnya mereka mikir, kayaknya lebih baik menggunakan mobil sendiri. Tapi Mhm. pada akhirnya mereka, "Oh ya udah deh, kita coba menggunakan itu." Dan tadi mungkin, Bu, ya, salah satu keuntungan kita mengutamakan kualitas adalah reputasi. Itu sangat berpengaruh sih, Bu, bener kata Bu Lydia sih. Jadi kalau reputasi ini kan sebenarnya di tengah, Bu. Kalau kita jelek ya dia pasti lari ke jelek, Mhm. kalau dia bagus ya lari ke bagus gitu kan. Dan itu sangat mempengaruhi. Kalau jelek ya mungkin dia cuman order sekali, habis itu kapok, ya bahasanya itu kan kapok, Bu, ya. Nah, Betul. kalau dia bagus, ya dia akan berulang-ulang, akan repeat order terus lah, seperti Betul. itu. Nah, eee, tips dari Bu Lydia kira-kira apa, Bu, untuk menjaga kualitas itu tetap terjamin dan tetap terjaga? Jadi kan biasanya kan orang-orang itu kan, apa ya, latah. Dia hanya di awal aja nih, di Mhm. akhir-akhirnya ya biasanya udah lupa, udah apa. Nah, kira-kira tips dari Bu Lydia agar konsisten menjaga kualitas, itu seperti apa, Bu? Mmm. Ya tadi, kalau untuk membuat seseorang itu yang tadinya, apa namanya, Iya, tidak terbiasa dengan, hal-hal seperti ini yang, ya mungkin atau mungkin dia sebelumnya tidak bekerja di, perusahaan yang memang sangat, concern concern, terhadap oke. quality, itu memang ada, apa Iya, namanya, PR penting ya. betul. Tapi memang itu, up and down itu wajar Pak Oke, Panji, dan kalau kita, berbicara dari pengalaman teman-teman ya, untuk membangun, eee, satu culture yang tadi katakan itu quality itu tidak 1 bulan, 2 bulan oke. selesai. Itu pasti ada naik turunnya, Iya, ada semangat-semangatnya betul. membara gitu ya, tiba-tiba, nanti turun Turun lagi lagi, gitu, betul. udah fokusnya sudah berbeda, Iya, ya. Jadi memang, harus ada memang, orang-orang yang memang concern dulu ya terhadap oke. hal ini, satu. Kemudian yang kedua, ya dibuatlah satu program-program yang inovatif, yang Oke. kreatif,
yang gampang dimengerti, apalagi Gen Z sekarang ya kan. Betul. Mungkin yang old style mungkin kita coba transform lah Iya. gitu ya bikin Oke. video ya seperti ini podcast Iya, betul gitu betul, kan, Bu. yang kekinian, yang mereka nggak langsung stressful gitu. Betul. Nah, dibuat program-program seperti itu, bikin video-video dia untuk mengubah ataupun membuat mereka itu setidaknya ingat. Kan kita Oke. kan mulai itu melihat dulu, Betul. ya kan, baru Betul. nanti kita lakukan, baru kita mengajari gitu kan. Betul Jadi betul, Bu. memang ada tahapannya gitu. Nah, itu yang memang harus kita jaga. Jadi lingkungannya, kita usahakan lingkungannya itu mendorong dia untuk mau nggak mau saya harus melakukan ini sesuai dengan standar yang benar gitu ya. Jadi Oke. ciptakan lingkungannya dulu dan membangun itu tadi dengan cara-cara yang inovatif, bikin acara, buat acara atau apa gitu Oke. ya. Oke. Nah, yang kedua adalah yang pasti cek, always verify, selalu Oke. verifikasi. Trust itu boleh, tapi verify. Harus kita oke. Iya dong. Oke Trust oke. oke, dia bilang, "Oke, saya sudah lakukan ini," tapi always verify, verifikasi yang dikerjakan secara berkala. Nah, itu akan Oke oke. membantu ya kalau orang diingetin terus kan lama-lama mungkin setidaknya telinganya akan ini ya, Iya. aduh pusing diingetin mulu sama Pak Panji nih, Iya. akhirnya ya dari terpaksa jadi Terbiasa. biasa gitu. Oke. Jadi memang harus ada yang verifikasi, yang Oke. ngasih tahu, dan yang terakhir itu adalah memang komitmen dari manajemen ya. Oke. Ya kita juga butuh komitmen dari pusat atau dari top manajemen lah untuk concern-nya mereka tuh sangat membuat kita itu jadinya mengarahkan, oh ini manajemen kami ini lagi memang concern-nya quality, jadi saya nggak boleh main-main nih. Oke. Itu kan kalau sudah dapet komitmen yang kuat dan dari manajemen juga secara kontinu menyampaikan itu gitu ya, itu kan kita jadi bersemangat dan kita Iya. akan ingat terus Oke, ya, dan betul itu betul betul. setidaknya kita ingatlah performance appraisal kita itu salah satunya dari situ Iya, gitu oke, kan. betul 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 sih, betul. Jadi intinya itu ya, komitmen manajemen, ciptakan lingkungan yang membantu dia untuk terus mengingat, dan Oke. yang terakhir trust but verify. Jadi selalu Oke, verifikasi gitu verifikasi, oke. ya. Oke, berarti sebenarnya kan semua ikut terlibat, Bu, ya? Dari Mhm. atas, top manajemen hingga bawah, bahkan sampai yang sudah di lapangan. Iya dong, kan tadi quality at source, Oke. semuanya, semua individu. Betul. Dari top sampai bawah semuanya memang harus Harus peduli dan harus aware ya, Bu, ya? aware dan Oke. dilakukan. Oh, yang dilakukan, ya benar benar, itu penting sih, benar. Kalau kita peduli tapi nggak dilakukan sama aja, Iya, Bu, ya? sama aja ya. Iya, betul betul betul. Oke, berarti yang bisa saya tarik kesimpulan dari, yang kita bicarakan tadi, Bu, berarti kan quality itu adalah bagian penting dari semua, menurut saya semua lini bisnis ya, Bu. Kalau kualitas itu sangat penting ya, nggak cuma di logistik ya, tapi semua lini bisnis itu kalau kualitasnya terjamin, ya sudah pasti efeknya akan bagus lah. Intinya seperti tadi, reputasinya dan lain-lain akan ikut lah ya dengan kita menjaga kualitas itu. Dan yang pertama mungkin yang perlu dilakukan, mungkin yang belum punya culture terkait kualitas itu adalah kita buat lingkungannya terlebih dahulu, Bu, ya. Lingkungannya kita buat baik, terus lingkungannya kita buat peduli dengan aware. Kita membangun aware dulu agar mereka bisa melakukannya, dan mereka mungkin paham dulu, tahu dulu, aware, baru nanti akan melakukan seperti menjaga kualitas dan lain-lain. Nah, yang kedua mungkin kita boleh percaya tapi harus kita cek, betul, Bu, ya? Kita harus Iya, betul. selalu verifikasi ya, Bu, ya. Kalau memang benar kita boleh percaya sama orang tapi tetap kita verifikasi, betul, Bu, ya? Oke, yang terakhir berarti terkait dengan yang terakhir tadi apa, Bu? Komitmen Oh, manajemen. komitmen. Oke. Berarti komitmen manajemen dan mungkin komitmen dari kitanya juga, Bu, ya. Dari semua lini, semua source yang kan tadi quality at source itu harus ada komitmen bahwa kita harus menjaga, sama-sama menjaga kualitas yang kita berikan kepada customer. Jadi agar kita selalu ingat nih, oh, manajemen mengingatkan dan kita yang sebagai yang menjalankan tuh juga ingat, oh ya kita harus menjaga kualitas, kita harus menjaga kualitas, kita harus menjaga kualitas. Jadi karena kualitas itu menurut saya juga itu nomor satu sih, Bu, untuk apapun itu, terutama di logistik, apalagi logistik kita sebagai logistik yang
bidangnya juga salah satunya adalah bidang farmasi. Nah, kalau misalnya kualitas tidak dijaga, yang ya kita dari saya sih harusnya saya menerapkan kepada teman-teman itu kita harus tanam dulu kualitas. Kenapa? Karena kita bayangin kalau misalnya kita sakit, obat ini tidak ada yang menjamin kualitasnya, di jalan asal-asalan yang terkena apalah itulah. Nah, itu jadi terus kita minum. Nah, itu kan salah satunya Bu ya untuk menjaga kualitas. Jadi di Mosan sih seperti itu Bu. Jadi kita mengingatkan bahwa kita harus tetap menjaga kualitas. Bayangin kalau yang minum obat ini itu keluarga kita. Itu pasti seperti apa gitu. Mungkin itu aja dari Bu Lydia. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bu? Apa ya? Biasanya nutupnya pakai apa? Jangan pantun Bu. Saya belum nyiapin. Saya belum nyiapin. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada kali ini. Terima kasih Bu Lydia. Wah, semoga jadi insight baik ya buat teman-teman Sobat Mostrans yang sudah menonton podcast ini, dan semoga bisa diterapkan Bu ya untuk menjaga kualitas. Itu sangat penting dalam dunia logistik. Mungkin itu saja dari saya dan saya ucapkan terima kasih.